Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini 109 ya. Dan kalimat kali ini adalah kami sama wa subete omitoshi. Ya, kalau bahasa Indonesia Tuhan tahu semua. Begitulah ya. Mungkin ya saya dulu pernah cerita kalau ya agama Buddha diajarkan pundak kiri kanan ada semacam malaikat gitu. Jadi waktu saya apa yang saya melakukan, apa yang saya memikirkan itu salah satunya lapor ke Tuhan. Ya Tuhan mempunyai server yang besar sekali dan itu kan apa namanya input data di situ. Begitu dia kembali, kemudian dia yang lapor ke Tuhan gitu. Jadi apa yang saya memikirkan, merasakan, melakukan semua disimpan data. Dan data itu dilanjut terus walaupun saya dengan reinkarnasi mati dan hidup kembali pun itu data itu tetap terus ada gitu ya. Jadi itu dinamakan karma ya, karma atau dengan kata yang lain dosa ya kan. Jadi misalnya saja misalnya saya ya sekarang mengalami kesulitan apa ya macam-macam ya kan. Kadang-kadang orang bilang ya kan Tuhan tidak adil. Ada yang senang-senang, ada seperti saya, ada yang itu kan susah payah. Tapi justru itu yang adil ya. Karena itu akibat kelakuan apa ya kehidupan yang sebelumnya ya kan. Jadi kalau mikir begitu ya misalnya saja sekarang saya mengalami kesulitan, saya betul-betul apa ya mikir macam-macam dan misalnya ada yang tidak mengakui saya, semua jelek-jelekin saya atau gimana, itu kondisinya apa kondisinya? Ya anggap saja sekarang mencuci jiwa saya ya. Seperti cuci baju ya, misalnya bajunya kotor, ya kan? Kalau cuci airnya jadi kotor kan. Jadi sekarang saya mengalami saya sekarang yang negatif-negatif itu ya seperti air kotor. Ya. Kalau airnya kotor berarti bajunya mau jadi mulai bersih gitu kan. Jadi ya kalau saya anggap kondisinya seperti itu ya karena saya mengalami kesulitan ya itu maksudnya untuk menuju kehidupan berikut apa namanya karma atau dosa saya mulai menjadi ringan atau bersih gitu. Ya kalau begitu saya bisa terima apa namanya kesulitan apapun gitu ya. Ya seperti itu. Jadi Tuhan semua itu ya di server Tuhan. Semuanya itu ya saya bilang server Tuhan, tapi sebenarnya di dalam jiwa ya, dalam jiwa sebenarnya jiwa kita itu berlapis-lapis ya kan, dan paling bawah disimpan ya di paling bawah itu mulai menjadi bersih gitu ya. Misalnya saja sebaliknya saya melakukan betul-betul sungguh-sungguh dengan hati tulus, tidak ada apa namanya pikiran yang kotor, tidak ada pikiran yang ricik atau gimana. Pokoknya saya melakukan hal yang betul-betul murni, betul-betul memikirkan orang lain yang lain, ya. Tapi tidak ada yang mengakui, ya kan? Ya, dan itu ya kenapa sih saya tidak diakui? Tapi paling tidak Tuhan mengakui. Ya. Jadi itu disimpan di ya kan yang tadi ya jiwa yang paling lapis yang paling bawah disimpan terus dan yang disimpan itu ya nanti saya hidup kembali nanti kehidupan berikutnya yang itu dijadikan apa namanya aktif gitu ya ada kemungkinan saya bisa lahir di keluarga yang betul-betul harmonis atau gimana gitu kan. Ya, jadi kalau begitu, dengan begitu, kalau kita memikirkan begitu ya Tuhan tuh sangat adil, ya sangat adil. Ya, jadi jangan melihat kondisi sekarang itu saja, ya. Kalau kondisi sekarang apa ya negatif ya buruk berarti anggap saja sekarang sedang proses mencuci jiwa sendiri, ya kan? Dan misalnya saja kalau sekarang saya melakukan hal yang baik,
ya itu maksudnya itu simpang ya, persiapan atau nabung ya, menabung bibit hal yang baik untuk masa depan ya. Jadi satu hal pun tidak ada yang sia-sia ya, walaupun hari yang buruk, walaupun hari yang baik ya. Jadi kalau ya, dan juga itu ya, kalau memikirkan begitu ya bagus ya, tapi sebaliknya tidak mengindahkan Tuhan ya kan. Misalnya itu yang penting saat ini banyak uang dapat banyak, yang penting uang dapat banyak dan kehidupannya senang, itu bisa itu ya bercanda-bercanda sama teman, lupa waktu, enak-enak. Kalau begitu bagaimana? Ya kan? Itu pun Tuhan tahu kok orang itu hanya cari duitnya saja, hanya mencari kesenangan saat itu saja. Itu semua jadi dosa kan? Ya. Jadi ya memang secara nyata ada banyak orang dalam kehidupan sekarang ini ya mewah-mewah tanpa kesulitan, dan injak-injak orang lain, itu kan bohongin orang lain pun tidak dihukum atau gimana. Ya memang ada orang banyak itu, tapi Tuhan maha adil. Kehidupan berikutnya loh, ya kan? Kehidupan berikutnya, maaf ya, ada kemungkinan besar tidak bisa hidup kembali sebagai manusia. Ya, makanya kita biarin aja kalau ada orang yang hanya menikmati kesenangan sesaat itu saja, ya kan, tanpa memikirkan. Saya sering bilang ya, sama sekali tidak memikirkan meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Yang penting senang-senang saja ya. Ya orang seperti itu ya jadi begitulah, maaf ya. Ya, tapi misalnya kalau orang seperti itu kerabat saya atau gimana ya, ada hubungannya, ya lebih bagus sedikit kasih tahu. Memang ya itu disitulah mungkin saya sering-sering sakit hati kali ya, kalau orang yang sedang senang-senang itu dan saya kasih tahu atau suruh menyadari, itu ya pasti deh hati saya jadi sakit ya, kesam atau gimana gitu ya, karena mereka maunya tetap senang-senang begitu ya kan, dan saya menghalangi kan, ya kan, ya tentu saja saya dibenci kan, ya kan, ya tapi ya mirip seperti apa ya. Jadi apakah memikirkan pokoknya itu ya, lapisan yang paling bawah, jiwa yang paling bawah, apakah makin kotor, apakah makin bersih ya. Jadi apakah nabung, apakah tabungan itu pakai terus ya, coba memikirkan ya. Yang paling jelas saya betul-betul yakin Tuhan adalah maha adil ya. Tuhan tahu semua ya. Jadi tidak usah khawatir ya, walaupun melakukan hal yang baik dan tidak ada yang tahu, nggak usah khawatir, biarin saja, paling tidak Tuhan tahu kok ya. Dengan keyakinan itu ya, mari kita meningkatkan kemampuan sebagai manusia untuk diri sendiri sebagai tabungan ya, sebagai tabungan. Dengan begitu mari kita masuk surga. Terima kasih.